Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, ini poin 1. Kira-kira lebih bagus mana ya, pupuk daun atau pupuk akar? Banyak Pak Tani dan para ahli ilmu pertanian yang berdebat panjang tentang masalah ini. Pupuk itu lebih bagus disemprot atau diaplikasikan di media tanam ya? Nah, sebaiknya kita nggak perlu ikut-ikutan berdebat, tapi kita telusuri saja kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kita simpulkan mana yang lebih baik. Tapi sebelum menuju videonya, gimana kalau bareng-bareng kita subscribe channel ini? Tekan like kalau kamu suka, silahkan share kalau suka banget, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Dilansir dari laman bumikita.id, cara pemupukan tanaman paling klasik dan standar adalah mengaplikasikannya melalui tanah. Cara kerja metode ini adalah pupuk dimasukkan ke dalam tanah atau di sekitar zona perakaran, kemudian unsur-unsur hara diubah menjadi bentuk tersedia hingga dapat diserap oleh akar tanaman. Tapi yang perlu diperhatikan, tanah bukanlah suatu media yang serba ideal dan selalu terukur. Pengaplikasian pupuk melalui tanah seringkali mendapati sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya, faktor kecukupan air di tanah, sifat-sifat tanah yaitu fisik, kimia, biologis, hilangnya unsur hara, sifat mobilitas ion hara, hingga kondisi perakaran. Karena hambatan-hambatan inilah, maka tidak semua pupuk yang kita berikan ke tanah bisa tersedia dan terserap oleh akar. Pupuk yang tidak terserap akar inilah yang akhirnya menjadi residu di tanah. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan tanaman akan unsur hara, maka dosis pemberian pupuk pada tanah biasanya cenderung dilebihkan dari yang sungguhnya dibutuhkan oleh tanaman. Dari sinilah muncul pengaplikasian pupuk daun. Pupuk daun atau foliar fertilizer adalah istilah bagi pupuk yang pengaplikasiannya disemprotkan ke bagian daun. Dihimpun dari berbagai sumber, pupuk daun memiliki 3 kelebihan antara lain. 1. Mengatasi defisiensi unsur hara tertentu secara cepat. Defisiensi hara ini bisa terjadi karena tidak terserapnya unsur-unsur hara yang diberikan melalui pemupukan di tanah sebagai akibat adanya hambatan-hambatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kita semua tahu bahwa daun adalah tempat memasak unsur hara yang diserap oleh tanaman. Pastinya jika pemberian unsur hara langsung ke sasaran, maka proses transportasinya akan lebih cepat. 2. Mengoreksi keseimbangan hara. Berbeda dengan defisiensi hara, ketidakseimbangan unsur hara terjadi karena unsur hara tertentu terserap secara maksimal, sedangkan sebagian lainnya hanya sedikit. Misalnya, unsur N terserap jauh lebih banyak dibanding unsur P dan K, sehingga tanaman menjadi terlalu vigor, rentan, dan sulit berbunga. Hal ini terkait dengan karakter pupuk yang memang kurang cocok untuk tipikal tanah tersebut. 3. Mencegah kerusakan tanah. Penggunaan pupuk daun juga bermanfaat mengurangi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk akar sintesis yang berlebihan. Seperti kita ketahui, penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan tanpa diimbangi dengan pupuk organik akan menyebabkan tanah keras dan kering, sehingga sulit untuk diolah lagi. Komposisi pupuk daun yang lengkap dengan unsur makro dan mikro memberi opsi lain yang cukup baik bagi petani. Tapi perlu diingat, fungsi daun yang utama adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, melangsungkan proses respirasi dan transpirasi. Sedangkan penyerapan unsur hara berupa mineral merupakan tugas utama akar karena sebagian besar unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman tersimpan di tanah, sehingga pupuk daun tidak dapat menggantikan fungsi pemupukan melalui akar. Selain itu, pemakaian pupuk daun dengan dosis berlebihan juga berdampak negatif langsung pada tanaman. Pupuk daun anorganik yang diberikan melebihi dosis akan menjadi larutan yang hipertonis dan semakin pekat ketika air pelarutnya sudah menguap, sedangkan penyerapan oleh daun belum tuntas. Dan ketika mengering, akan menjadi semacam lapisan kristal higrokopis di permukaan daun. Akibatnya, cairan sel atau protoplasma akan tertarik keluar dan daun mengalami plasmolisis yang selama ini sering disebut terbakar atau keracunan. Nah, dari paparan di atas, kita menemukan fakta bahwa pupuk akar dan pupuk daun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan bila kita mengkombinasikannya, maka kebutuhan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman akan selalu tercukupi. Jadi mana yang lebih baik? Jawabnya nggak ada. Tapi akan lebih baik untuk proses tumbuh kembang tanaman kalau kita mengaplikasikan keduanya.
Jadi begitulah kesimpulannya. Buat kawan-kawan yang punya pendapat lain, silakan share di kolom komentar agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke Pointers, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video Point 1 selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.